Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jika kepada dimensi pendidikan masih rendah sebesar 65,56. Yang mewakili Kota Bau-Bau untuk maju ke tingkat nasional ada 3 orang, namanya dari SMK 2. Yang pertama Rajun Wiramulyono, Selamat pagi dari kawasan Bukit Ulyo Indah. Warta Kipton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Indeks pembangunan kebudayaan Kota Bau-Bau tahun 2023 masih sangat rendah sebesar 49,81%. 3 siswa SMK Negeri 2 Bau-Bau berhasil maju ke lomba LKS tingkat nasional setelah menyabet juara 1 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kipton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 30 September 2023. Kita ke berita yang pertama, indeks pembangunan kebudayaan Kota Bau-Bau tahun 2023 masih sangat rendah, sebesar 49,81%. Mengenai hal itu, Harum Mulko, reporter RRI Bau-Bau menurunkan laporannya. Jika kepada dimensi pendidikan masih rendah sebesar 65,56. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau telah menyelesaikan penyusunan dokumen Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK Kota Bau-Bau tahun 2023. Hal ini ditandai dengan digelarnya seminar akhir dokumen Indeks Pembangunan Kebudayaan pada Jumat sore. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Masrun, menyebutkan penyusunan dokumen IPK bertujuan untuk menyediakan dokumen yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan dan perumusan kebijakan pembangunan bidang kebudayaan di Kota Bau-Bau. Maksud dilaksanakannya kegiatan dokumen Indeks Pembangunan Kebudayaan ini adalah menyediakan basis data dan informasi dalam rangka perumusan dan formulasi kebijakan pembangunan daerah Kota Bau-Bau. Selain itu, sasaran dicapai dalam kegiatan ini yang diantaranya itu tersedianya dokumentasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan perumusan kebijakan pembangunan bidang kebudayaan, tersedianya hasil kajian dan analisis mengenai berbagai dimensi pembangunan kebudayaan yang meliputi dimensi ekonomi dan budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dan dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi gender. Dr. Firman Alamsyah Mansur, salah satu anggota tim ahli dari penyusunan dokumen ini, menyebutkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim ahli menyimpulkan IPK Kota Bau-Bau tahun 2023 sebesar 49,81%. Hal ini menunjukkan IPK Kota Bau-Bau masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan untuk melewati target IPK nasional yakni di atas 51,90%. Kalau kita melihat dari indikator, ya indikator dimensi ekonomi budaya kita masih sangat rendah 7%. Indikator pada dimensi pendidikan masih rendah sebesar 65,56. Yang ketiga indikator pada dimensi ketahanan sosial budaya kita baik. Indikator pada dimensi warisan budaya masih rendah, yaitu 42,81. Kemudian indikator pada dimensi ekspresi budaya masih rendah, kita baru mencapai 22,15%. Kemudian budaya literasi kita sudah baik, 59,82% dari Pak Ikran. Kemudian gender ya sudah baik sebesar 58,62. Dari hasil ini, tim ahli pun memberikan saran dan masukan. Di antaranya, perlunya peningkatan fasilitasi keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas sebagai pelaku pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan. Selain itu, perlunya peningkatan indikator pada dimensi pendidikan, khususnya persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah atau kesenian. Reporter RRI Bau-Bau, Harum Mulko melaporkan. 3 siswa SMK Negeri 2 Bau-Bau berhasil maju ke lomba LKS tingkat nasional setelah menyabet juara 1 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya, Ode Nurliani melaporkan.
3 siswa SMK Negeri 2 Bau-Bau berhasil menyabet juara 1 tingkat provinsi lomba kompetensi siswa SMK LKS SMK tingkat provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung 25 hingga 28 September 2023. Ketiga pelajar berprestasi tersebut masing-masing Rajun Wiramulyono menjuarai cabang lomba IT Networking System Administration, Raffles bidang lomba Cabinet Making, dan Saiful Atma bidang Wall and Floor Tiling. Ketiganya merupakan perwakilan Kota Bau-Bau bersama 11 pelajar dari SMK lainnya untuk berkompetisi pada 15 cabang lomba. 14 pelajar terbaik Kota Bau-Bau tersebut bersaing ketat bersama 75 peserta lain dari kabupaten kota di Sulawesi Tenggara memperebutkan juara 1 untuk dapat maju ke tingkat nasional. Salah satu guru pendamping siswa Hasrul dikonfirmasi RRI menyebutkan dari 6 utusan sekolah ada 3 siswa berhasil meraih juara 1, sementara 3 pelajar lainnya mendapatkan juara 2 dan juara 3 pada cabang lomba lainnya. Yang mewakili Kota Bau-Bau untuk maju ke tingkat nasional ada 3 orang, namanya dari SMK 2. Yang pertama Rajun Wiramulyono, kemudian yang untuk itu yang Rajun Wiramulyono untuk bidang lomba IT Network Administration, kemudian yang kedua Raffles Cabinet Making, kemudian yang ketiga Saiful Atma Wall and Floor Tiling. Atas prestasi tersebut, para peraih juara 1 bakal mengikuti LKS SMK tingkat nasional pada akhir Oktober mendatang di kota Surabaya bersama 12 pelajar lainnya utusan Sultra yang juga mendapatkan peringkat pertama pada masing-masing cabang lomba LKS SMK tingkat provinsi. Lomba kompetensi siswa merupakan kompetisi tahunan antara siswa pada jenjang SMK sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan pada pelajar SMK. Lomba tahunan ini diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diseleksi di tiap provinsi sebelum maju ke tingkat nasional. Wandi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau membentuk panitia peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-482 guna kelancaran berbagai kegiatan yang akan digelar, di antaranya Bau-Bau Expo. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Masih ada Bau-Bau Expo karena di SKPD masih ada dananya untuk Bau-Bau Expo atau Haruana. Pemerintah Kota Bau-Bau membentuk panitia peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-482 dan Hari Ulang Tahun HUT Kota Bau-Bau ke-22 sebagai daerah otonom pada 17 Oktober 2023 guna kelancaran kegiatan. Rapat pembentukan panitia dipimpin Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laude Aswad dan dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD lingkup Pemkot Bau-Bau di kantor Wali Kota Bau-Bau Jumat 29 September 2023. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laude Aswad mengatakan dalam rapat tersebut sekaligus membahas tugas-tugas panitia yang kemudian akan disampaikan kepada PJ Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi via Zoom karena masih berada di luar kota. Pada peringatan Hari Jadi Bau-Bau tahun ini, kata Aswad, selain upacara, pihaknya merencanakan sejumlah kegiatan, diantaranya ziarah ke makam Sultan Buton, Pekakande Kandea atau makan bersama, serta Bau-Bau Expo. Masih ada Bau-Bau Expo karena di SKPD masih ada dananya untuk Bau-Bau Expo atau Haruana Bau-Bau 2023 masih ada di tahun ini. Seperti biasa itu juga akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh UMKM. Jadi dinas hanya menyiapkan tenda booth-nya, begitu sepenuhnya akan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Mantan Kepala Bapeda Bau-Bau ini mengatakan, merujuk tahun sebelumnya Bau-Bau Expo dilaksanakan selama 1 minggu sebelum puncak acara pada 17 Oktober. Lokasi Bau-Bau Expo tetap dipusatkan di alun-alun Kota Mara. Sedangkan untuk lokasi pelaksanaan upacara, kata Aswad, masih tentatif antara di kantor wali kota atau di lapangan Lembah Hijau. Begitu juga dengan lokasi acara Pekakande Kandea. Kan kande-kandeanya kan biasanya di Karaton, di Baruga, tapi kan Baruga tahun ini direhab. Maka kita siapkan alternatifnya antara di aula atau di halaman, tergantung kita mintakan panan. Aswad mengatakan peringatan Hari Jadi Bau-Bau tahun ini tetap digelar semarak. Karena itu pihaknya berharap warga senantiasa tetap menjaga ketentraman dan ketertiban agar pelaksanaan acara berjalan lancar dan sukses. Yang kedua, kita ajak semua masyarakat datang di Kota Mara untuk berkunjung. Selama pelaksanaan itu bisa jalan-jalan ke Kota Mara untuk sambil santai juga mendukung atau belanja untuk UMKM.
Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, melaporkan. Berita terakhir, BPJS Kesehatan Bau-Bau berinovasi menyediakan loket pelayanan informasi dan pelayanan portal Quick Response di RSUD Palagi Mata. Kedua inovasi ini akan memberikan akses kemudahan bagi warga untuk mengadukan pelayanan di rumah sakit secara digital. Kembali, Wade Nurliani melaporkan. Masyarakat kini dimudahkan dengan kehadiran loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan serta pelayanan portal Quick Response atau POROS bagi peserta JKN KIS di RSUD Palagi Mata Bau-Bau. Inovasi ini akan memberikan akses kemudahan bagi warga maupun pasien BPJS Kesehatan untuk mengadukan pelayanan di rumah sakit secara digital dengan harapan menciptakan pelayanan kesehatan yang berdampak positif terhadap perlindungan kesehatan seluruh masyarakat. Kehadiran loket layanan ini juga upaya BPJS Kesehatan Bau-Bau meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Loket ini ditempatkan tepat di gedung pendaftaran rawat Jalan RSUD Kota Bau-Bau, tepat di pojok kiri meja layanan. Kepala BPJS Kesehatan Bau-Bau Heri Zakaria mengungkapkan, launching tersebut terselenggara atas kerjasama dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak dengan tujuan mengenalkan kepada masyarakat khususnya peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang mudah, cepat, dan setara melalui loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan dan portal QR BPJS. Jadi untuk loket untuk penyampaian pengaduan dan sekaligus loket untuk QR portalnya BPJS itu kalau kita lihat ada yang itu bisa di situ bisa diakses oleh masyarakat ya khususnya peserta JKN apabila ada permintaan informasi ataupun ada yang mungkin dalam hal pelayanannya nanti ada yang bisa jadi feedback bagi kami ya BPJS Kesehatan yang masih kurang termasuk nanti dengan teman-teman di rumah sakit. Kata Heri, seluruh rumah sakit kerjasama BPJS Kesehatan akan menghadirkan loket layanan aduan, namun implementasinya di wilayah kerja BPJS Kesehatan Bau-Bau secara bertahap dan launching awal di RSUD Bau-Bau. Sementara Kepala RSUD Bau-Bau, Dr. Sadli Salman mengapresiasi inovasi BPJS Kesehatan. Menurutnya peserta JKN KIS akan dimudahkan dalam segala hal selain aduan juga mengakses apapun seputar BPJS, termasuk kepesertaan secara daring tanpa membuang banyak waktu. Ya, kalau saya sih ini yang bagus ya, karena peserta BPJS bisa langsung melakukan konfirmasi jika dia punya ada keluhan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit. Nah, jadi di samping itu juga mungkin mereka akan menanyakan status kepesertaan dan lain-lain itu bisa dilakukan secepatnya gitu. Jadi tidak lagi kayak dulu harus berbelit-belit. Sekarang kan apalagi ada QR itu kan dia langsung terkoneksi semua. Secara nasional, penyediaan loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan dilaksanakan secara bertahap. Hingga 29 September telah ada 502 atau 16,7% FKRTL yang telah menyediakan pelayanan informasi BPJS Kesehatan dari 3.004 FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Wade Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Indeks pembangunan kebudayaan Kota Bau-Bau tahun 2023 masih sangat rendah sebesar 49,81%. 3 siswa SMK Negeri 2 Bau-Bau berhasil masuk ke lomba LKS tingkat nasional setelah menyabet juara 1 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di polterresmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.